Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Apa kabar ayah bunda, teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah, sekalipun tidak terdengar semua suaranya, tapi dari responnya saya melihat Masya Allah, semuanya sehat, semuanya semangat ya untuk terus dekat dan mempelajari Al-Quran, supaya Al-Quran itu kelak menjadi cahaya di kubur kita dan menjadi syafaat nanti di akhirat. Bapak Ibu sekalian, malam ini adalah sesi terakhir untuk membaca surah Al-Muluk dengan irama dan makna. Artinya irama itu kita sesuaikan dengan maknanya, ya. Beberapa hari yang lalu saya menonton sebuah tayangan yang di channel YouTube Athir. Athir itu bahasa Arabnya adalah podcast. Ya, tapi podcast ini dikhususkan untuk membahas seluk-beluk irama, lantunan, melodi, baik dari musik, dari lagu, maupun dari Al-Quran itu sendiri. Karena dalam lagu ada melodinya, membaca Quran pun ada suara dan melodinya. Ya. Bentar ya. Nah, dalam sebuah episode di podcast itu mengundang salah satu imam yang cukup populer di Kuwait ya, yaitu Syekh Ahmad Al-Nufais. Ya mungkin Bapak Ibu yang sering main sosial media nggak asing ya dengan suara beliau. Nah, ada satu chapter beliau ditanya tentang bagaimana Rasulullah membaca Al-Quran dengan irama. Boleh nggak kalau kita baca Quran itu dengan irama? Dan bagaimana cara Rasulullah itu membaca Al-Quran dengan irama, dengan nada gitu ya. Maka jawaban beliau ya selaras dengan jawaban yang pernah saya bahas di training Solful Quran. Yaitu Rasulullah itu membaca Quran dengan suara yang indah, dengan irama-irama yang indah. Tapi bedanya, maqamatnya Nabi itu, iramanya Nabi itu berbeda dengan irama musik atau irama nyanyian. Kenapa? Sekalipun misalkan nahawan itu ada di dalam lagu, dalam nyanyian, bahkan dalam musik pun ada nahawan. Kurdi juga demikian, jiharkah apalagi. Ya, nama-nama maqamat itu sering kita temukan juga di dalam lagu, nyanyi, dan qasidah atau bahkan mungkin sholawat. Tetapi yang membedakan Quran dengan musik, yang membedakan Quran dengan lagu, yang membedakan Quran dengan sholawat itu terletak pada penyesuaian antara irama dengan maknanya. Gitu tuh. Jadi tujuan kita belajar irama itu supaya kita bisa mengekspresikan makna ayat dengan melodi, dengan nada, dengan naik turun suara kita. Itu tujuan utamanya, goalsnya. Jadi bukan kita tuh belajar irama supaya kita tuh bisa membaca Al-Quran seindah membawakan lagu gitu. Bukan gitu ya. Tapi tujuannya adalah supaya irama itu nantinya bisa selaras dengan makna. Kayak gitu. Loh, gimana caranya kita tuh bisa selaras dengan makna? Kalau kita aja masih buta nada. Masih bingung nada naik, datar turun tuh kayak gimana gitu. Masih suka fales, masih suka belok nadanya gitu ya. Apalagi kalau harus menyesuaikan antara nada suara itu dengan makna. Itu akan lebih kesulitan lagi, Pak. Makanya di Solful Quran Learning ya. Nah, itu tuh kita selaraskan antara irama dengan makna tapi secara bertahap. Ada level basic. Level basic itu Bapak Ibu yang belajar di insya Allah di Mahir 1. Ya, malam ini belum bergabung nih. Sudah banyak yang daftar tapi belum bergabung karena ini khusus untuk alumni ya.
Nah, ini yang mahir 1 atau simaan 1 itu levelnya basic. Saya kenalin dulu tangga nadanya. Tidak dibebani harus mengenal makna. Tidak harus mengenal makna, tapi belajar itu kenal dulu tangga nadanya. Tapi niatnya adalah supaya nanti kita belajar itu sampai ke makna gitu, Pak. Ya, sayang sekali kalau misalkan Bapak Ibu belajar itu hanya sebatas bisa ngaji Al-Ma'un, bisa ngaji Al-Duha dengan irama nahawan, tapi nggak sampai tuntas nahawannya ke tingkatan tadabbur atau tingkatan irama plus makna gitu, ya. Atau kita menyebut istilahnya solful Quran. Belum ngesol gitu ayat itu dengan jiwa kita. Ayat itu baru sebatas dilantunkan saja. Maka level basic itu adalah level tilawah verbal. Tilawah secara verbal aja, secara lisan saja, secara suara saja yang keluar. Sekalipun maknanya kita nggak paham. Contoh misalkan kita kemarin belajar surah Al-Duha, naik datar turun gitu kan. Tapi apakah naik datar turun itu udah selaras dengan makna? Belum tentu. Bahkan kita nggak bahas maknanya. Yang kita bahas tahsinnya gitu kan. Nah ini langkah awal. Nggak bisa tiba-tiba langsung loncat belajar irama yang versi tadaburnya atau versi soulfulnya. Karena itu akan kesulitan nantinya. Bahkan akan kesulitan itu artinya kita punya skill nggak nih? Punya basic nggak nih? Kami saja belajar irama itu dari basic. Tidak tiba-tiba langsung diajarin sama guru ngaji itu, nih kenalin dulu maknanya, langsung sesuaikan dengan maknanya. Enggak gitu. Basic dulu gitu. Ya. Nah, jadi itu tahapan pertama tuh level basic, cukup mengenal tangga nada supaya kebentuk nih suara kita. Kalau suaranya sudah terbiasa dengan tangga nada irama nahawan, ya, maka nanti akan di-challenge di mahir 2 atau simaan 2. Itu nadanya tidak lagi berurut. Misalkan kayak surah Al-A'la. Ya, simaan 2 tuh Al-A'la tuh nggak lagi ngurut gitu. Tujuannya men-challenge kita kira-kira kalau nggak ngurut nadanya masih konsisten nggak ya gitu. Atau tiba-tiba belok lagi ke nada yang zaman dulu ya. Nah, ini masih di-challenge nih di simaan 2. Simaan 3 kita barulah belajar mengenal irama sesuai dengan maknanya. Kayak gitu ya. Tapi belum sampai juga sebetulnya ke level heartful respon ya. Karena heartful respon tuh hanya jadi modul training solful Quran aja. Kita baru sebatas sampai irama tangga nadanya naik turunnya tuh sesuai dengan makna. Baru sampai sebatas itu Bapak Ibu. Apa itu istilah heartful respon? Heartful respon tuh kita baca satu ayat aja. Bukan 30 ayat Al-Muluk, tapi satu ayat. Lalu satu ayat itu kita resapi, kita renungkan, kita refleksikan dengan kehidupan kita. Lalu kita kemudian merespon ayat itu dengan doa, bahkan dengan tangisan. Itu yang kita lakukan di training Soulful Quran. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, saya bukan mau promosi Soulful Quran ya. Nah, saya ingin menjelaskan Soulful Quran ini tuh sudah menjadi sebuah wadah program Bilal Qori. Jadi saya sengaja mengganti ngaji santai, karena ngaji santai itu dulu komunitas anak-anak muda, ngumpulin anak muda. Sekarang kita shift, kita loncat gitu ya. Kita tumbuh lagi ke program yang lebih serius ya. Makanya kita namakan Soulful Quran. Dengan izin Allah, minggu kemarin kami baru saja selesai tanda tangan legalitasnya, baik secara hak patennya, secara IP nama Soulful Quran itu sendiri, maupun secara badan hukumnya. Kita sudah selesai kemarin, pekan kemarin. Nah, di Soulful Quran itu saya bagi pembelajaran itu jadi 2. Ada event, ada learning. Event itu seperti yang kemarin Bapak Ibu pernah ikut yang batch pertama. Itu modul utamanya adalah inner peace dan heartful respon di situ. Pembersihan hati dengan zikir dan sholawat, dan juga menangis ketika mendengarkan satu ayat. Nah, itu tuh modul utamanya. Sedangkan yang satu lagi, learningnya, ini kayak sekolahnya gitu ya, kayak akademinya. Nah, Soulful Quran Learning itu ada program
tahsin, namanya Simaan yang kita jalani sekarang. Ini bahkan websitenya pun, member areanya pun kita hijrah dulu ya. Kita migrasi dulu dari websitenya Ngaji Santai ke websitenya Solful Quran. Ya, dalam pekan ini kita akan coba selesaikan dulu. Bapak Ibu yang belajar kemarin di webnya Ngaji Santai, pindah ke websitenya Solful Quran Learning atau Learning Solful Quran. Nah, di situ tuh nanti programnya ya, Simaan itu sama seperti yang sudah dijalani saat ini. Kemudian ada pilihan kursus yang lain, ada kursus nanti ada mentorship langgam. Nah, mentorship langgam itu khusus membahas irama saja tanpa ada pembahasan tahsin. Nah, kayak saya sampaikan tadi ada level basic. Level basic itu mengenal nada. Level intermediate itu sudah mulai mengacak-ngacak nada sesuai dengan kondisi ayatnya. Sampai ke level advance. Advance itu al-muluk nih malam ini. Yaitu menyelaraskan antara irama dengan makna. Itu saya lagi siapin kurikulumnya. Lagi siapin metodenya. Sehingga pembelajaran di mentorship langgam itu juga sama seperti Simaan. Jadi berjenjang gitu pembelajarannya. Tapi tidak selama Simaan. Simaan itu berapa lama Ustadz? 30 juz. Jadi kalau setahun 1 juz berarti ya, kalau setahun 2 juz berarti insya Allah 15 tahun ya. Baru wisuda gitu ya. Ini Simaan ini sebetulnya program membangun habit kita sama Quran. Sampai kapan? Sampai kita wafat insya Allah ya. Mudah-mudahan sebelum kita wafat udah selesai 30 juz kita setorkan bacaan kita kepada para mentor. Sebagaimana Rasulullah menyetorkan bacaannya kepada mentornya Malaikat Jibril. Seperti itulah umatnya harus belajar Al-Quran secara talaki, secara musyafahah atau membacakan di hadapan gurunya. Nah, itu kurang lebih tentang pembelajaran kita. Nah, malam ini tuh hadiah dari saya sebetulnya. Tidak masuk ke dalam kurikulum. Tidak masuk ke dalam pembelajaran secara 40 sesi di Solful Quran Learning-nya atau di Simaannya. Tapi ini hanya hadiah saja. Ya mungkin bagi yang masih di level Simaan 1, kayak tadi ada Pak Slamet naik ke Simaan 2 ya, Pak Slamet ya, betul ya? Simaan 2, betul ya? Nah, saya mendengar Masya Allah ya semangatnya luar biasa. Sekalipun mungkin masih challenge ya untuk nada-nadanya, nggak apa-apa. Al-Muluk ini jadikan motivasi aja dan nambah wawasan kita tentang bacaan Quran itu nggak hanya nada yang berurut, ternyata salah satu tujuan taghonni itu, baca pakai irama itu adalah supaya bisa kita tuh mengekspresikan ayat dengan suara kita. Nah, balik lagi ke cerita podcast tadi, Syekh An-Nufais itu mencontohkan ada cerita tentang Nabi Yusuf yang ketika Nabi Yusuf itu diculik oleh kakak-kakaknya, dibawa dan dilempar ke sumur gitu kan, diceritakan kan di dalam surah Yusuf. Nah, itu karakter ayatnya dibacakan dengan irama soba, sedih. Ya. Lalu Syekh Nufais mencontohkan kembali pakai irama jiharkah, irama yang girang, yang gembira. Nah, kata moderatornya ya, yang mimpin podcast ini, wah itu bagus tuh nadanya. Wah itu nadanya asik tuh. Seru, tapi bukan ini Al-Quran, kata beliau. Kalau Anda menganggap irama ini bagus dan asik, ya, ini bukanlah Al-Quran. Jadinya terkesan seperti nyanyian. Harusnya ayat ini dibaca dengan irama soba. Sekalipun pakai irama jiharkah, harus jiharkah yang versi sedih. Kayak, Ilahi las tulil firdaw si ahla. Itu kan jiharkah tapi sedih gitu ya. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh tuh pakai yang versi happy-nya. Ya. Nah, ini salah satu cara membaca Al-Qur'annya Nabi. Bacaan Quran itu selaras antara makna dengan irama gitu. Bukan tidak ada iramanya, tapi irama itu justru memperkuat makna. Nah, contohnya kayak kita kemarin belajar di ayat ayat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. Betul nggak sih nadanya? Kayak gitu? Benar ya? أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Nah, ini saya berusaha sekali menyelaraskan suara nadanya dengan karakter ayat. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Rahman yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengasih. Maka tidak boleh dibikin makna Rahman itu dengan nada yang kurang berkesan dengan maknanya. Misalkan ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Ini enggak karakter Rahman. Mungkin karakter Malik atau karakter Qawi, Ali, ya, boleh itu kalau Asmaul Husna yang lain. Tapi kalau Rahman enggak. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Nah, innya saja saya bikin dengan tekanan suara seperti itu karena ini penekanan makna. Sesungguhnya innahu bikulli syai'in basir. Semua yang tampak di alam semesta ini, ya, semua yang kita lihat itu adalah Allah melihatnya, memperhatikannya, bahkan mengendalikannya. Tekanan suara di sana menunjukkan makna sesungguhnya. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatunya melihat, memperhatikan apa yang ada di alam semesta ini. Maka innya pun saya tekan suaranya di situ. Bukan Innahu bikulli syai'in basir. Ini enggak jadi i'jaz, enggak jadi sesuatu yang amazing gitu dari Quran. Kita pengen ngerasain mukjizatnya Quran gimana? Sesuaikan dong. Jangan loyo suaranya ya, bukan tapi innahu bikulli syai'in basir. Fokusnya jangan ke nada, Bu. Kalau kita fokus ke nada kecewa, karena suara kita nggak semuanya sama, ya kan? Lah saya pengennya kayak Ustadz Bilal, kayak Ustadz Razif, kok jauh banget gitu ya? Nah kita kalau fokus ke nada, tapi kalau fokus ke suara, tekan aja suaranya, naikin aja, fales juga nggak apa-apa. Toh niatnya itu supaya bisa meresapi makna, gitu ya. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman. Amman hadzal ladzi huwa jundun lakum. Itu tentara-tentara orang kafir itu. Ini Rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ya. Kemarin sampai ayat berapa kita ngajinya? 21 ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwin. Ya, itu tadi adalah sedikit highlight materi kita pekan kemarin. Ini saya saking niat ngajar Al-Muluk tuh sampai beli kitab segede ini Bapak Ibu. Kitab apa itu Ustadz? Ini saya baru datang kitabnya. Tadabbur Al-Quran Aplikatif. Disusun oleh 10 ulama dari Mekah. Nih, saya beli nih kitabnya.
Ini khusus tadabbur ayat kayak yang kita bahas sekarang. Karena program kami itu gimana caranya nanti baca ayat, baca Al-Qur'an itu maknanya iramanya harus benar-benar sesuai dengan makna gitu ya. Nah, ini dibahasnya bahkan per ayat gitu. Ayat ini tentang apa? Kalimat ini tentang apa? Refleksinya apa gitu. Sampai seniat ini saya mencari kitab gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bentar ya. Nih nggak boleh dibawa nih. Coba ambil yang Asmaul Husna. Ada yang di sana tuh. Nah, malam ini insya Allah kita coba ya lanjutin ayat 22 ya sampai selesai. Mudah-mudahan selesai nih waktunya ya. Masih kuat nggak? Bu Trias masih kuat? Alhamdulillah. Nah, ini saya juga ini pamer sih ya. Nggak penting sebetulnya, tapi biar jamaah juga tahu kita sungguh-sungguh penyusun metode dan modul ya, supaya nanti kita belajar juga semangat. Ada referensi yang thiqah. Yang thiqah itu artinya yang valid gitu, referensi yang bisa dipercaya gitu ya. Nah, saya untuk menggali Asmaul Husna saja, ini saya juga pesan kitab ini khusus membahas tentang Asmaul Husna, tapi yang terjemahnya. Ini Asmaul Husna 99 itu dibahas satu persatu di sini. Ya, sifat-sifat Allah. Karena kan di Solful Quran itu ada learning tafakkurnya kan, atau mindfulness-nya kan, tentang memikirkan tentang asma-asma Allah, apa kaitan dengan kehidupan kita. Dan ternyata tahu nggak, ketika saya belajar Al-Fatihah saja, setiap Al-Fatihah itu, setiap ayatnya itu terdapat Asmaul Husna. Setiap ayatnya. Kita nggak pernah menggali itu. Nah, ini juga saya beli buku lagi tentang memahami surah Al-Fatihah, 7 pintu keberkahan hidup. Ini makna dan pesan yang terukir di dalam surah Al-Fatihah. Hanya bahas tadabbur Al-Fatihah. Ya, nggak tebal bukunya. Tapi kalau Al-Fatihah itu cuman 7 ayat, nggak sampai 1 halaman, pembahasannya sebanyak ini. Ulas per ayatnya. Kayak gitu. Nah, sehingga mohon doanya ya, mudah-mudahan nanti Allah mudahkan kami menyusun modul-modul yang ada di Solful Quran ini, sehingga kita tuh makin menyelami Al-Quran itu, makin kita mencintai Al-Quran. Seperti orang yang diving ya, orang yang nyelam ke laut, melihat bagaimana keindahan di bawah laut itu, makin dia menyelam, makin mendapatkan keindahan, bahkan menemukan mutiara di dalamnya. Begitulah Al-Quran. Al-Quran kalau kita hanya berada di atas perahu, di atas laut, kita nggak bisa menikmati keindahan di bawah lautnya. Mau nggak mau kita harus menyelami itu. Nah, tugas kami sebagai apa ya istilahnya ya, sebagai nahkoda ya, bukan bajak laut ya, sebagai nahkodanya, sebagai orang yang memandu Bapak Ibu pergi wisata ke sebuah laut gitu ya. Nah, kita membuat bagaimana caranya ketika kita menyelam itu oksigennya cukup gitu ya. Kemudian kita bisa bertahan lama di bawah air itu. Makanya itu tugas kami. Ya, Bapak Ibu tinggal ngikutin aja gitu ya. Nah, ada yang mungkin baru pertama sekali ke laut, belum bisa renang, ya udah belajar renang dulu gitu ya. Itu di level basic. Sampai nanti di level advance-nya udah sampai jadi penyelam gitu ya. Bahkan mudah-mudahan bisa bikin kapal sendiri gitu, kapal selam sendiri gitu ya. Itu sedikit analogi tentang Quran itu, kata para ulama, seperti kita menyelam. Makin kita menyelam di bawahnya tuh makin nikmat. Makin gak pengen kembali kita ke atas. Gitu ya. Baik, malam ini yuk kita coba baca bareng-bareng Surah Al-Mulk ayat 22. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ulang bareng-bareng yuk dari ayat 18 saja ya. Walaqad kadzdzabal ladzi. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila الطير فوقهم صافات ويقبض
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Baik, sekarang kita teruskan ayat 22. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda, buka aja al-mulk. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apa kata Allah? Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Ya, saya ulangi maknanya di ayat 22. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Ya. Ini pertanyaan buat umat akhir zaman nih. Apakah orang-orang yang tercela itu, orang-orang yang ingkar kepada Allah itu, ya, lebih terpimpin, artinya terlihat lebih benar dibandingkan orang yang berjalan tegap di atas yang jalan yang lurus gitu ya. Nah, maka Allah meneruskan ayatnya, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, menjadikan penglihatan, menjadikan hati nurani bagi kamu. Tapi kamu sangat sedikit sekali bersyukur, kata Allah. Nah, ini ayat tadabbur kita nih. Qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah Muhammad, Allah itu yang menciptakan kamu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ya, katakanlah sesungguhnya Allah yang menciptakan kamu dan menjadikanmu itu pendengaran. Allah kasih kita pendengaran. Wal absar, Allah kasih kita tuh penglihatan. Wal afidah, dan Allah kasih kita tuh hati nurani. Tapi sangat sedikit sekali kita bersyukur. Qul huwallazi dza'arakum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah Allah yang menciptakan kamu berkembang biak di muka bumi. Artinya menjadikan kamu itu memiliki keluarga, memiliki keturunan, memiliki anak cucu, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Wa ilaihi tuhsyarun. Jadi kita baca pelan-pelan saja ayat 22 sampai 24 ini satu bagian. Ya. Ini satu bagian. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ya, kita coba dulu ayat pertama, dua nada, naik dan turun ya. Ya, dari Mushaf As-Shahib yang saya yakin ya, dengan kesahihan dari segi tanda wakafnya di sini, boleh berhentinya pada kalimat ammay yamshi. Ini yang memberikan tandanya para ulama juga. Ammay yamshi, ya kita berhenti di situ ya. Saya ulang ya.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Oke, baik. Silakan diulang satu kali lagi, ikuti suara Ustaz Razif. Naik dan turun ya. Silakan diulang dari Afamay Yamshi. 1, 2, 3. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Oke. Kita teruskan ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun qalilan ma tashkurun qalilan ma tashkurun Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ya, silakan di-highlight ya di ayat 23 akhirnya. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun qalilan ma tashkurun qalilan ma tashkurun Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Gitu ya. Saya ulang lagi sambil diresapi maknanya ya. Katakanlah, dialah Allah yang menciptakan kamu dan menjadikanmu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Oke, ini kalau kita pindahin nada tadi ke dalam terjemah. Ya, harus dites kayak gitu tuh, biar kira-kira nih nyambung nggak sih iramanya sama makna ya. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh kalau kita baca terjemahnya pakai nada. Saya ulang lagi. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ini nada pancingan. Ya, nada pancingan. Nada soal namanya. Kalau dalam istilah maqamat tuh nada setengah ya. Atau nada yang butuh jawaban gitu ya. Maka jawabnya qalilan
ma tashkurun. Nah, bayangin ini di sini nih penekanan maknanya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Katakanlah, dialah Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menjadikanmu pendengaran. Ya, menjadikan pendengaran, menjadikan penglihatan dan menjadikan hati nurani bagi kamu. Tapi ketika Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita hati nurani, kamu sangat sedikit bersyukur, kata Allah. Nah, kalau kita renungkan sedikit nih ayat ini, dalam bahasa Arab itu, telinga disebut dengan istilah uzun. Uzunun, itu telinga. Ya. Fungsi telinga itu untuk apa, Bapak Ibu? Untuk mendengar, ya. Fungsi telinga untuk mendengar. Maka dalam bahasa Arab disebut dengan sam'a, fungsinya. Mata dalam bahasa Arab secara fisik, ya, physically itu mata ainun. Ya, ainun. Makanya ada dalam ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, a'yun itu jamak daripada ainun. Kalau ainun itu mata, a'yun itu 2 mata, 4 mata, 6 mata, tergantung berapa banyak anak yang kita miliki, gitu kan. Maka ainun atau mata itu sendiri bisa mengeluarkan air mata. Artinya bukan mata anak yang dimasukkan di ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu bukan mata anak. Mata kita yang menangis ketika melihat anak kita. Menangis dalam keadaan duka, menangis dalam keadaan suka, menangis karena sebel, kesel, kecewa, atau bahkan mungkin menangis karena terharu. Maka doanya Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkanlah kepadaku pasangan, wa dzurriyyatina, dan anak-anak, keturunan, ya, anak-anak, qurrata a'yun, menjadi sesuatu yang bisa mengalirkan air mata ketika melihat mereka. Dalam tanda kutip, air mata yang terharu. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami sekeluarga orang-orang yang bertakwa. Nah, maka kalau diperhatikan di ayat ini, Allah menyebut kalimat wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah tidak menyebut dengan wa ja'ala lakumul udhun wal a'yun. Bukan Allah menciptakan telinga dan mata, tapi Allah menjadikan telinga itu untuk mendengar, sam'un atau sam'a di sini, dan menjadikan ainun itu, mata itu untuk bisa melihat, absar itu melihat, bukan bentuk fisiknya, tapi fungsi dari bola mata yang kita miliki untuk melihat. Wal afidah, hati, ya, coba semuanya pegang dadanya, pegang hatinya, boleh? Baik. Hati itu bahasa Arab namanya qalbun. Apa, Bu? Qalbun. Qalbun salim itu hati yang selamat. Udah, Bu, ya. Ini hati kita namanya apa? Qalbun. Fungsi dari hati itu adalah memikirkan sesuatu dengan hati nurani. Jadi kita tuh merasakan di hati kita tuh kebaikan-kebaikan dengan hati nurani kita. Maka disebut dengan fuad atau al-idah. Makanya ada nama anak tuh Fuad misalkan, ya. Nah, Fuad itu fungsi dari hati. Afidah itu adalah hati nurani. Banyak orang yang diberikan hati, sama nih, kita punya hati semua, gitu kan. Tapi orang yang beriman itu, ketika dia merasakan sesuatu dengan hati nurani. Maka kalau kita belajar bab hati itu nanti ada perasaan ra'fah, ada rahmah. Ya, itu tuh perasaan-perasaan yang muncul dalam hati gitu. Ra'fah, rahmah, bahkan lugowo, ya, kalau bahasa orang Indonesia mah lugowo gitu, lega hatinya, lapang hatinya, luas hatinya, itu disebut dengan afidah, hati nurani kita yang bersih. Nah, qalilam ma tashkurun. Allah udah kasih tuh pendengaran, Allah udah kasih penglihatan, Allah udah kasih hati nurani, tapi kita tuh sedikit bersyukur. Bukan nggak bersyukur, kita sedikit banget untuk bersyukur. Ketika Allah kasih kita pendengaran,
Coba kita renungkan. Kita pakai nggak mata kita untuk, kita pakai nggak telinga kita untuk mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat? Itu maknanya. Ketika Allah berikan kita absar, penglihatan, kita pakai nggak nih mata kita untuk melihat Al-Quran? Ketika Allah kasih kita qalbun, kita pakai nggak qalbun itu untuk afidah, untuk hati nurani kita? Ya, bagaimana caranya? Ya banyak. Kadangkala kita dihadapkan dengan pilihan, maka apakah kita memilih dengan hawa nafsu atau kita memilih dengan hati nurani kita? Maka kata Allah, selama ini kita dikasih pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, tapi kita sangat sedikit sekali bersyukur. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan Allah itu telah menjadikan kita itu memiliki keluarga, memiliki anak keturunan, dan kelak kita juga semuanya sekeluarga akan dikumpulkan oleh Allah di hadapan Allah nanti. Maka ayat ini kenapa saya ulang 3 kali? Kalau di dalam training Solvul Quran kita menyebut dengan istilah RMPA. Ini yang kemarin ikut training bisa sambil murojaah ya. RMPA itu singkatan dari Repetitive Magic Power Al-Ayat. Ini sekalipun saya liatin modulnya, bukan berarti trainingnya seperti malam ini ya. Trainingnya beda lagi tuh vibes-nya ya. Nah, ini modulnya pun nanti akan kita kembangkan lagi, lebih baik lagi insya Allah. Ya, respon hati merenungi ayat-ayat ilahi ya. RMPA tuh, nah nih, Repetitive Magic Power Al-Ayat. Tadi, ini rumusnya ya, ini formulanya. Kalau mau belajar nanti di Solvul Quran, insya Allah di Jakarta ya, yang base 2-nya. Nah, ini kita menemukan dulu ayat. Kayak tadi nih, kita ngaji Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ya, kita ngaji nih. Udah kelihatan belum modulnya di layar? Nah, kemudian kita menemukan kalimat qalilan ma tashkurun. Kita nemu nih ayat, ya Allah, ternyata selama ini Allah kasih aku pendengaran, kasih aku penglihatan, kasih aku hati nurani, kok jarang sekali aku ngaji. Kok jarang sekali aku lihat Al-Qur'an. Kok jarang sekali ketika aku dihadapkan dengan pilihan-pilihan dunia, tapi hatiku ragu. Itu menemukan ayat, qalilan ma tashkurun. Yang kita ulang itu adalah qalilan ma tashkurun. RMPA itu singkatan dari apa? Repetitive Magic Power Al-Ayat. Ayat yang diulang-ulang itu akan membuat sesuatu yang magic. Sesuatu yang membuat perasaan kita itu semakin kita ulang, semakin dalam, semakin kita ulang, semakin kita mengingat semua apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kita bisa semakin merenungi ayat itu. Maka RMPA itu tujuannya untuk mengulang-ulang ayat. Saya ingin cerita sedikit. Rasulullah itu pernah sholat membacakan satu ayat, saya nggak akan spill ayatnya, nanti di Solvul Quran aja, udah pernah dicontohin. Itu ketika sholat mengulang satu ayat itu berkali-kali. Ibnu Mas'ud, Rabbi zidni ilman. Hafal doanya, Bapak Ibu? Itu ayat, bukan doa ya, tapi ayat yang kita pakai untuk doa. Coba baca bareng-bareng. Rabbi zidni ilman. Ayatnya pendek apa pendek banget? Pendek banget kan? Rabbi zidni ilman. Bapak Ibu bayangin, Rabbi zidni ilman itu, Ibnu Mas'ud mengulang satu ayat itu dari sholat tahajud sampai azan subuh. Berapa jam itu? Rabbi zidni ilma, 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 Rabbi zidni ilma. Udah kayak zikir tuh. Padahal lagi baca surah Toha ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi lagi baca surah tersebut, menemukan kalimat atau ayat Rabbi zidni ilman, berhenti sejenak, kemudian mengulang-ulang sambil memikirkan tentang ayat itu. Nanti ada metode tafakkurnya, ada metode tadaburnya, ya. Maka sambil mentadaburi ayat, merenungkan ayat itu. Lalu kemudian Rabbi zidni ilman. Ilmu itu yang memiliki siapa? Allah. Maka dia fikirkan lagi tentang ilmu itu. Ilmu itu bukan sebatas ilmu baca Quran, ilmu akademis. Ya, saya paham betul di sini banyak juga Bapak Ibu yang mungkin aktivitasnya sebagai akademisi, sebagai dosen ya. Nah, bukan hanya sebatas ilmu
di akademisi, tapi ilmu di alam semesta. Ya, seperti kemarin saya ngaji tentang bagaimana Nabi Adam itu, yang kita tahu kan Nabi Adam itu kan Nabi pertama gitu ya, itu doang kan. Ternyata Nabi Adam itu adalah manusia yang paling cerdas di dunia ini, yang mengetahui semua jenis spesies. Itu kalau diceritakan tentang makna Al-Baqarah satu ayat itu ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu Masya Allah banget, Nabi Adam itu punya kemampuan mengetahui semua jenis spesies yang ada di muka bumi ini. Jadi yang kita tahu tuh cerita yang masa lalu adalah Nabi Adam tuh diutus ke bumi gara-gara bikin kesalahan, itu kan? Ini penyesatan menurut saya nih. Ini pembelokan ini ya. Harusnya kita mengenal Nabi Adam itu bukan seperti itu. Mengenal Nabi Adam tuh beliau diutus ke bumi, tapi beliau itu ya diajarkan ilmu oleh Allah sampai mengetahui semua jenis spesies yang ada di alam semesta ini. Maka rumus tadi itu, RMPA itu tujuannya untuk apa ketika kita baca Quran? Tujuannya ketika kita membaca Al-Quran supaya kita bisa sambil merenungkan ayatnya. Maka diulang. Berapa kali? Tak terhingga. Coba lihat ikonnya, tak terhingga. Ya, bukan tak terhingga sih ikonnya. Icon Soulful Quran yang tak terhingga ya. Ini ada yang bilang nih icon Soulful Quran kayak icon Nazi ya, bukan. Beda sama icon Nazi ya. Ini SQ tapi ini ada filosofinya. Ya, tak terhingga. RMPA. Ini repetitive magic power al-ayat. Ayat yang kita baca berulang kali itu, coba nanti Bapak Ibu baca qalilan ma tashkurun sambil direnungkan. Ya, selama ini sudah seberapa besar rasa syukurnya? Atau mungkin sedikit rasa syukurnya. Renungkan saja dengan versinya masing-masing. Ini pasti berbeda nanti. Kemudian respons. Ketika kita merenungkan itu, respon saja. Ada yang responnya itu mungkin dengan menangis, ada yang responnya mungkin dengan bersujud, ada yang responnya itu mungkin dengan mengangkat kedua tangan sambil berdoa, ya. Ada yang responnya itu mungkin dia menceritakan ayat itu kepada keluarganya, kepada orang-orang kekasihnya. Nah, itu respon yang dilakukan oleh Nabi itu. Respon itu dengan apa? Ketika Nabi bertemu dengan ayat-ayat surga, Nabi berdoa, mengangkat kedua tangannya. Ketika para sahabat membaca ayat-ayat yang tentang azab di akhirat, maka mereka menangis, mereka takut dengan azab itu. Ya, kita ada nggak ayat pilihan kita? Nah, kalau saya kemarin sudah saya ceritakan ya, ayat pilihan saya itu ayat tentang doa kedua orang tua. Dan itu saya ceritakan, responnya itu saya ceritakan, dan saya menangis ketika membaca ayat itu. Nah, atau istilah dalam ilmu Al-Quran itu disebut dengan tabki. Tabki itu artinya menangis yang disengaja ketika membaca Al-Quran, dan itu berpahala. Bahkan dianjurkan kita memaksa diri kita untuk menangis ketika membaca ayat. Tapi supaya lebih natural, supaya lebih sampai ke hati, maka menangislah ketika kita memahami maknanya. Bukan dipaksa-paksa buat acting menangis ya, tapi memang kita tahu tentang makna ayat itu. Nah, kemarin kita udah praktek bareng-bareng kan, menemukan ayat. Ini kan ayatnya panjang, tapi kalimat Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira ini yang kita ulang-ulang. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat ini kita praktekin nih metode RMPA, yaitu kita mengulang satu penggalan ayat. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ikut saya di Instagram, ya kita insya Allah mulai aktif lagi ngonten setiap hari, ya. Dan itu yang saya bahas adalah ayat-ayat tentang mental isu, tentang keresahan, tentang kecemasan. Kayak misalkan kita tuh cemas, merasa nggak ada yang tolong, nggak ada yang bantu, gitu ya. Maka Allah siapin ayatnya dalam Al-Quran, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Saya baca dengan berulang kali itu sebetulnya sedang ngajarin tentang teknik RMPA. Nah, di sini ya, di sini qalilan ma tashkurun kita ulang-ulang. Ya. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Oke, kita
Kita coba bareng-bareng. 1, 2. Ya boleh sama Ustaz Razif ya. Silakan. 1, 2, 3. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. Kita lanjutkan ayat 25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu kamu orang yang benar. Ya. Kapan datang ancaman itu jika kamu orang yang benar? Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanya seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Baik, ini satu part juga. Dan mereka orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka bertanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang benar, wahai Muhammad? Maka katakan tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Kan itu tentang ilmu gaib ya. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ya. Baik. Wa yaqu, tadi kan berhentinya nada turun ya. Nada turun tuh Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Atau kita pakai yang biasa aja. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّ Halo? Masih jelas suara saya? Oke, kalau berubah kasih tahu ya. Ada peringatan nih dari laptop. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Oke. Ayat 27. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الكفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Maka mereka lihat azab pada hari dekat, orang kafir itu menjadi murah dan dikatakan mereka, ini audionya low kayaknya nih, cek ya, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang
dahulu kamu memintanya. Ya. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, ya, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang kamu dahulu memintanya. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk ke surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Ya. Baik, ini kita baca satu part juga, 2 ayat ini ya. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Nah, pelan-pelan aja. Di sini si'at wujuhul ladzi, ya. Si ini artinya wajah mereka menjadi sangat buruk sekali ketika sudah terlihat oleh mereka tanda-tanda azab kiamat. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Kafaru enggak boleh ke atas nadanya. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً Nah, di sini kita angkat nadanya sehingga si itu, si'at itu jadi naik, endingnya datar atau gantung ya. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا atau وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Karena ini belum selesai partnya, maka masih dikasih nada gantung. Coba kita baca bareng-bareng ya. Bismillah, ayo sama-sama. 1, 2, 3. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Oke, kemudian قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Oke, kita ulang bareng-bareng dari ayat 27. 1, 2, 3. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Oke, kita teruskan 2 ayat lagi. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ
Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Ini kalau ujungnya sama persis kayak Al-Muluk ngaji santai ya. Ya, ternyata Al-Muluk ngaji santai pakai versi Soulful Quran juga ya. Qul huwar rahman, katakanlah dialah Allah yang maha pengasih. Qul huwar rahman, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ya, katakanlah dia yang maha pengasih, kami beriman kepadanya dan kami bertawakal kepadanya. Makanya saya tinggiin nadanya tuh. Nih inti sari dari Al-Muluk. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Bima. Itu tuh nada untuk air tuh Pak. Saya bikin itu dari tahun berapa itu ya ngaji santai itu ya. Kenapa digituin nadanya Ustaz? Karena saya mau memvisualkan air yang mengalir. Ya, kebayang mas saya tuh kayak air yang ngalir dari gunung ya. Gimana tuh? Kan air tuh kan nggak lurus aja, tuh air terjun yang lurus ya. Kalau air yang mengalir tuh kan belok-belok tuh. Segitu imajinasi saya tentang air itu, Pak. فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Tuh, bima artinya apa? Air. Ya. Yuk, bareng-bareng. Semoga masih kuat nih. Sudah ada yang mulai yang mulai kewalahan sepertinya. Ayo Pak, beresin dulu ini sampai ke puncaknya nih, 30 ayat ya. Qul huwar rahman. Sama-sama ikuti suara Ustaz Razif. Tuh 2 3. قل هو الرحمن Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين فستعلمون من هو في ضلال mubin. Tuh 2 3.
فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فمن يأتيكم بماء معين Ma'in. Tuh, dua, tiga. فمن يأتيكم بماء معين Nah, gitu tuh. Kurang lebih nada yang belok-belok ya. Tenang jamaah ya. Dikasih nada kayak gini harusnya lebih bersemangat. Karena, wah ini ilmu baru mudah-mudahan. Dan nanti bisa diulang-ulang lagi insya Allah ya. Qul huwar rahman. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء ma'in. Gitu ya. Ayo kita ulang dari awal. Makin seru ya, sampai makin di endingnya makin seru nadanya insyaallah ya. Pak Sardikan nih tertantang sekali sepertinya. Oke. Kita baca ayat 22. Betul ya? Oke, ikuti saya saja bersama-sama. Karena saya lihat Ustaz Aziz sudah mulai letih sekali sepertinya. Yuk, sama-sama ya kita baca afaman yamshi. 1 2 3. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Oke, sekali lagi dari ayat 29. Ambil nafas yang banyak. 1, 2, 3. Qul huwar rahman. Oke, naikin lagi. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء ma'in. Satu kali lagi, lebih semangat lagi Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup ya, ayat 29 30. 1 2 3. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Masya Allah, luar biasa nih, bertahan nih jamaah, hampir semuanya bertahan ya sampai selesai. Masya Allah. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan Al-Muluk dari ayat 1 sampai ayat 30. Terima kasih jamaah semuanya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah tanggal 15. Siapin hatinya ya. Kalau ketemu sama saya, siapin aja hatinya. Bisa jadi gelisah, bisa jadi cemas. Ini nadanya kok tiba-tiba naik tinggi gitu ya. Pokoknya siapin aja hatinya ya. Karena nanti insya Allah ada yang sangat spesial di tanggal 15. Ya. Kalau 1 sampai 30 ini kita baru baca irama dan makna. Kita belum tadabburi, belum muhasabah dengan ayat-ayatnya. Nanti insya Allah kita akan coba muhasabah bareng-bareng. Tanggal 15 bulan Mei. Oke? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.